Open source, salam Linux. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana merubah banyak file menjadi huruf kecil semua atau huruf besar semua, atau merubah ekstensi dari file-file yang kita inginkan dalam banyak file menjadi misal dari txt kita rubah menjadi doc dan seterusnya. Hal ini berguna bila mana kita memerlukan banyak operasi, misalnya paling gampang seperti ini. Saya dulu ada kasus, saya dulu pertama kali atau pada saat euforia menggunakan Linux, saya tidak pernah menggunakan file, misalnya file ASCII atau text file. Di belakangnya saya jarang menggunakan ekstensi txt. Namun dalam perkembangan selanjutnya, setelah beberapa tahun, saya baru menyadari bahwa ternyata saya salah menganggap bahwa dalam Linux kita tidak membutuhkan ekstensi. Misalnya kita membuat file ASCII, ya udah kita membuat namanya saja dan kita nggak usah menambahkan ekstensi di belakangnya. Kesalahan ini ternyata bisa berakibat fatal karena kita tidak tahu bahwa file ini adalah file data atau artikel dengan file yang bisa dijalankan atau diberikan atribut untuk dieksekusi. Sehingga pada perkembangan berikutnya saya menambahkan ekstensi txt. Contohnya adalah seperti ini. Ini di depan kita ada contoh file. Ini saya ambil dari manual LaTeX, dan ini ada txt, ada pdf. Cuman yang tanpa ekstensi tidak ada. Biasanya kalau kita menggunakan, misalnya kita merubah ekstensi file atau merubah apapun, kita hanya menggunakan perintah move atau mv ya di Linux. Misalnya seperti ini. User guide, useful latex ya seperti ini. Misalnya useful latex, kita ini ekstensinya adalah pdf. Misalnya kita rubah seperti ini. Ini hanya percobaan saja, tidak parah. Kita hanya bisa menggunakan seperti ini txt, terus hasilnya seperti ini. Useful latex txt, tapi sebenarnya formatnya adalah pdf. Kita kembalikan lagi. Ini hanya bisa berlaku pada satu file ya. Kalau misalnya kita operasikan pada banyak file, kita akan kerepotan, kecuali kita menggunakan perintah programming pada bash, yang mungkin bagi beberapa orang termasuk saya sendiri males atau mungkin agak kesulitan dalam menggunakannya, karena kalau saya sendiri sudah mungkin udah seusia saya sudah malas untuk belajar lebih banyak tentang programming ya. Sedangkan bagi Anda mungkin sebagai user biasa, bukan sebagai seorang programmer, atau Anda adalah seorang networking, jadi Anda malas untuk menggunakan mempelajari bash secara lebih lanjut, jadi Anda menggunakan seperlunya saja seperti saya. mv banyak, ada beberapa penggunaan mv, tapi biasanya digabungkan dengan set, sehingga jadinya semacam seperti pemrograman sederhana dalam bash. Sedangkan kita butuhkan biasanya seanggapan saya, dan mungkin banyak di antara rekan-rekan yang malas untuk mengeksplor lebih jauh juga kebutuhannya apa, ya udah seperti itu. Seperti saya dulu otodidak ya, butuhnya apa saya cari itunya, pembahasannya udah cukup. Selain itu saya nggak tertarik lagi. Ini contohnya adalah seperti ini. Kita rubah
banyak ini ada txt, ada teks ya. Misalnya kita menggunakan txt ini kita ganti menjadi doc. Ini ada teksnya, ada dua, latex ekstensi teks tex nya ada dua, sementara banyak txt. Untuk kita coba aja penggunaan dengan menggunakan rename, kita bisa merubah banyak hal. Contohnya seperti ini contohnya. Kita gunakan rename. Oh ya, rename ini mungkin bagi beberapa distro belum tersedia, jadi Anda harus menginstalnya terlebih dulu. Kalau misalnya di Ubuntu atau Debian atau derivatifnya yang setara, Anda bisa menggunakan perintah untuk instalasinya. Seperti cara instalasinya, Anda bisa menggunakan perintah seperti ini: sudo apt/get install -y kemudian rename. Ini bisa menginstal secara otomatis ya kalau di Ubuntu dan Debian serta keluarga derivatif yang masih terkait dengan keluarga besar Debian ya. Sedangkan untuk distro yang lain saya sudah lupa ya, apalagi dari distro SUSE dan lainnya, itu mereka masing-masing memiliki cara tersendiri ya. Seperti ini yang saya dulu menggunakan banyak distro, tapi setelah semakin tua saya lebih suka menggunakan Ubuntu karena masalah kepraktisan dan kebutuhan saya yang tidak mengharuskan mengetahui banyak hal yang kompleks. Saya sudah malas untuk belajar lebih jauh seperti itu. Kita anggap bahwa Anda sudah menginstal aplikasi rename di komputer Anda, dan sekarang saya menggunakan rename untuk mengubah file dengan ekstensi txt menjadi ekstensi doc. Contohnya seperti ini: rename mainfake. Ini mainfake fungsinya verbose atau dia menampilkan hasilnya ya, atau prosesnya. Kemudian main_s /txt diganti menjadi apa tadi, doc ya, doc. Kemudian slash lagi tanda petik ya, jadi tanda petiknya ada di sini. Kemudian bintang txt. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kompilasi latex txt rename as kompilasi latex doc. Coba kita lihat ls ya, txt jadi doc. Sekarang kita balikkan ya, kita balikkan keadaan. Nah, kita tinggal merubah jadi doc dibalik menjadi txt pada file yang berakhiran atau berekstensi doc. Benar? Coba. Nah, dia akan menjadi keterangan bahwa doc dirubah menjadi lecture to .txt. Jadi ini ada beberapa file, ada 1, 2, 3, 4, 5 file dari doc menjadi txt, dikembalikan lagi menjadi txt. Jadi sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami lagi. Kemudian kita tetap menggunakan aplikasi rename untuk membuat file menjadi huruf besar semua atau huruf kecil semua, dan kita mengembalikannya kembali seperti asal. Contohnya seperti ini. Kita clear screen dulu, kita bersihkan layar. Terus untuk kita kembali lagi, kita list dulu, kita tampilkan semuanya adalah file dengan penggunaan huruf besar di setiap awal file atau setiap awal kalimat dari file tersebut.
Sekarang kita coba menggunakan huruf besar semua. Perintahnya sederhana, rename, kemudian Y tanda petik Y kecil slash amin Z. Ini salahnya. Untuk menjadi huruf besar dari A sampai Z dirubah menjadi huruf besar semua, menjadi A besar, Z besar. Ini diantara ini, kemudian apa? Asterisk tanda bintang. Coba hasilnya seperti apa? Ada yang salah ya. Ini mohon maaf, saya pelajari lagi kesalahannya di mana. Saya ada yang salah benar. Yang salah adalah kurang slash. Kita coba lagi ya, bisa nggak? Kita bersihkan layar, kemudian kita lihat hasilnya. Benar, semua bisa kembali lagi menjadi huruf besar, dirubah menjadi huruf besar, bahkan sampai ke direktorinya. Direktorinya bisa menggunakan mereka menggunakan huruf besar juga. Sekarang kita coba ke huruf kecil lagi, kita rubah ke huruf kecil. Kita menggunakan perintah yang sama. Tadi adalah ini awalnya huruf kecil menjadi huruf besar, sekarang huruf besar menjadi huruf kecil, menjadi aset. Kita bersihkan layar, kita lihat hasilnya apa. Semua huruf kecil. Bahkan dalam direktorinya kita lihat hasilnya, direktori atau foldernya seperti apa, huruf kecil semua. Sekarang kita kembalikan, kalau misalnya kita kembalikan ke awal, misalnya penggunaan huruf besar di awal file atau awal kalimat dari file tersebut, hasilnya seperti apa? Kita coba. Mohon maaf jika ada suara di belakang panggung. Ini ada kucing lagi ribut tanggal tua. Kita kembalikan bahwa penggunaan huruf besar atau huruf kapital di awal setiap file atau setiap awal kalimat dari file tersebut dengan menggunakan rename. Caranya adalah seperti demikian. Rename main F itu force atau pemaksaannya, kemudian tanda petik, di antara tanda petik slash dalam kurung tanda payung bahasa Inggrisnya apa, saya tidak tahu, mungkin Anda bisa menambahkan S seperti ini, S, kemudian diantara ini, kemudian tanda payung lagi, slash S besar, kemudian slash, kemudian backslash, U besar, $2, slash G, kemudian kita gunakan tanda bintang atau asterisk. Hasilnya seperti apa? Coba kita lihat, kita bersihkan layar ya, kita kembalikan semua seperti semulanya, yaitu penggunaan huruf besar di setiap awal file atau awal kalimat. Di sini sampai, coba kita lihat direktorinya apakah sama. Kita bersihkan layar dulu ya, bahkan direktorinya pun ikut berubah. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, silakan cantumkan atau berikan komentar di
tanyakan di kolom komentar. Semoga penjelasan saya kali ini bisa memberikan petunjuk bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya mengubah banyak file di Linux. Saya sendiri juga dulu mencarinya selama bertahun-tahun dan baru bisa update setelah tahun ini, dimulai tahun kemarin apa ya tahun ini yang jelas tahun kemarin ya tahun ini. Demikian penjelasan dari saya tentang mengubah banyak file dengan menggunakan rename. Kalau untuk MV terlalu kompleks, mungkin nanti banyak yang tidak paham, jadi gunakan rename aja lebih jelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam open source, sampai ketemu di lain kesempatan.